إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وقرابته وذريته أجمعين والتابعين والتابع التابعين والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا للإمام قطب المقام السلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأحوال سيد الإمام أبي يزيد البستامي وإلى روح قطب العلوم سيد الإمام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي سيد الشيخ محمد بن عبد الكريم سمنا المدني سيد الشيخ محمد رشيد بن عبد الله البنجوي سيد الشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي سيدي ومرشدي ومربي الروح سيد الشيخ محمد زين بن عبد الحسن أرواح جميع مشايخنا ومشايخ من الله الكريم يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم بالجنة يعد علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأنوارهم ومعارفهم وكراماتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi ghafiri zambi wa zunub wa intakasarati zunub qabilit taubati liman yatub syadidul iqab inda kaswatil qulub asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutaba wa yuktabu abadal abidin wa dahurad dahirina amin. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Habib Allah. Assalamu alayka ya sayyidi ya khaira khalqillah. Assalamu alayka ya imam al-anbiya wal mursalin. Assalamu alayka ya khataman nabiyyin. Assalamu alayka ya rahmatan lil alamin. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik, hidayah, inayah serta riayahnya kita dapat berkumpul kembali dalam ruangan masjid yang mulia ini dengan satu tujuan dan niat yang sama, yaitu menambah ilmu pengetahuan agama lewat pengajian kuliah ba'dal maghrib yang selanjutnya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kembali kepada kita sehingga kita dapat mengamalkan apa yang kita kaji pada malam ini. Amin.
Bapak, Ibu-ibu, hadirin rahimakumullah. Marilah sama-sama pada malam ini kita mengkaji satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana seorang laki-laki yang bernama Nu'man bin Qawqal berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, iza shallaitul maktubatil khamsa wa sumtu ramadana wa ahlaltul halala wa haramtul harama wa lam azid ala dhalika syai'an a'adkhulul jannah." Qala tadkhulul jannata. Seorang laki-laki yang bernama Nu'man bin Qawqal bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa pendapat sampian jika ulun ini sembahyang 5 waktu dan ulun tidak melakukan sembahyang sunnah-sunnah? Apakah itu sunat qobliyah, ba'diyah, tarawih, witir, dan semua sunat-sunat ulun tidak mengerjakan. Wasumtu Ramadan, dan begitu bulan Ramadan datang ulun puasa Ramadan. Selebihnya ulun tidak melakukan puasa." Apakah itu puasa Senin Kamis? Ulun tidak ikut. Apakah puasa yang disebut dengan Ayyamul Bid, puasa hari putih 13, 14, 15 setiap bulan? Ulun tidak. Apakah puasa hari hitam 27, 28, 29, 30? Ulun tidak puasa. Puasa nisfu Sya'ban juga tidak puasa. Awal bulan tidak puasa. Muharram tidak puasa. Arafah tidak puasa. Asyura tidak puasa. Ulun cukup puasa Ramadan aja. Wa ahlaltul halala, dan ulun menghalalkan apa yang halal. Maksudnya apa yang halal dalam makanan ulun katakan halal dan ulun makan yang halal. Apa yang haram dalam perbuatan ulun katakan haram dan ulun tidak melakukan perbuatan tersebut. Haramtul harama, dan ulun mengharamkan apa yang diharamkan Allah. Walam azid ala dzalika syai'an, dan ulun tidak menambah dari pekerjaan itu sedikit jua pun. Jadi cukup sembahyang 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram. Hanya segala yang haram makanan dikatakan haram, dan tidak memakan yang haram. Apa yang diharamkan dalam perbuatan aku haramkan dan tidak melakukan yang haram. Selebihnya ulun tidak melebihi dari itu. Adkhulul jannah, ya Rasulullah, apa ulun masuk surga dengan perbuatan itu?
Rasul menjawab, tadkhulul jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala na'am, iya, engkau masuk surga. Hadirin rahimakumullah. Ada banyak pelajaran dalam hadis ini. Kalau secara pokok bahwa masuk surga itu tidak terlalu sulit. Tidak terlalu sulit. Cukup itu sembahyang 5 waktu tanpa melaksanakan sunnah apapun. Zakat, haji tidak mampu. Sekarang coba kita telaah bahwa orang dengan sembahyang 5 waktu itu sudah cukup sebagai tiket untuk masuk surga. Ada beberapa hal yang perlu kita telaah, kita pahami dan kita telusuri hikmahnya. Yang pertama, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala, atau apa hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita sembahyang dalam sehari semalaman 5 waktu? Satu. Yang kedua, dalam sembahyang 5 kali dalam sehari semalaman itu jumlah rakaatnya adalah 17 rakaat. Apa hikmahnya jumlah tersebut? Ini yang coba kita telusuri dulu, kita telah dulu. Satu, secara umum menurut sebahagian ulama, hikmah kita ini sembahyang dalam sehari semalaman itu 5 waktu, ada 8 hikmah. Ada 8 hikmah yang diisyaratkan Allah dalam sehari semalaman kita sembahyang 5 waktu. Sekalipun secara inti tidak tahu secara lebih luas hikmahnya itu kecuali Allah. Ada satu hal yang perlu kita tahu, yang dasar kita berpikir adalah bahwa apapun yang disyariatkan Allah itu pasti ada rahasia dan hikmahnya. Kenapa? Oh, jangankan dalam hal ibadah, jangankan dalam hal agama, dalam hal kehidupan aja, Allah tidak pernah memperbuat sesuatu itu sia-sia. Apakah Allah menciptakan rumput-rumput atau kumpai-kumpai yang tumbuh di halaman kita itu tidak ada manfaatnya? Masya Allah, subhanallah, maha suci Allah. Kalau Tuhan itu memperbuat, menciptakan, hanya sia-sia. Apa hasibtum annama khalaqnakum abasan? Apa kalian mengira kami menciptakan kalian itu hanya main-main dan sia-sia? Tidak. Beberapa waktu lewat kita bahas bahwa salah satu karakter sifat orang yang beriman itu mau berpikir dan merenung dalam segala penciptaannya. Kenapa? Karena
apa yang diciptakan Allah, apa yang diperbuat Allah itu selalu mengandung rahasia dan selalu mengandung hikmah. Sampai ketika orang mampu merenungkan, dia pasti berkata, ma khalaqta hadza batila subhanaka. Tuhan, Engkau tidak pernah menciptakan apapun di alam ini dalam keadaan sia-sia. Kalau bahasa kasarnya, bulu ari-ari sendiri, bulu katiak itu pasti ada hikmahnya Allah menciptakan. Pasti ada gunanya Allah menciptakan. Allah tidak menciptakan kalian main-main dan sia-sia. Ini baru urusan makhluk. Sekarang sembahyang ini urusan agama. Ini urusan ibadah. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita sembahyang 5 waktu dengan waktu yang berbeda-beda, dengan jumlah rakaat yang berbeda, ada yang sama, yang jumlah rakaatnya 17 rakaat, yang itu sudah cukup bagian untuk mendapatkan tiket ke dalam surga. Lagi, lalu para ulama ini memikir, merenung, memahami, akhirnya ada yang mendapatkan kurang lebih ada 8 hikmah atau isyarat kepada kita, kenapa Allah mewajibkan kepada kita sembahyang 5 waktu. Kurang lebih 8. Ini insya Allah kita coba kita bahas. Berikut, kenapa jumlahnya 17 rakaat? Ini insya Allah kita bahas. Berikut, kenapa sembahyang siang itu Fatihahnya sir, sembahyang malam Fatihahnya jahar? Atau bahasa kita, ketika kita sembahyang 5 waktu ini di siang hari, zuhur lawan asar, imam membaca Fatihahnya tuh sir, begamat, gak ada benyaring. Apa hikmahnya? Apa rahasia di balik itu? Ketika Allah sembahyang, memerintahkan sembahyang malam, Fatihahnya jahar, Fatihahnya nyaring. Maghrib imam baca Fatihah nyaring. Ketika kita sembahyang tetap dianjur sendirian, tetap disuruh Fatihahnya nyaring. Sembahyang Isya ternyata diperintahkan mau berjamaah atau sendirian, disunatkan Fatihahnya nyaring. Ketika sembahyang subuh pun Fatihahnya nyaring. Berarti sembahyang di malam hari dianjurkan membaca Fatihahnya nyaring. Ada apa? Sedangkan siang Fatihahnya sir. Ada apa? Nah, mudah-mudahan ini kita kupas biar kita paham, ngerti. Nah, masuk kepada khamsus salawatin katabahunallah, 5 waktu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sehari semalaman. Yang kita sudah maklum, yang 5 ini berawal dari zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Dan ini sembahyang 5 waktu ini
afdalu jami'il ibadatil badaniyah. Ini sepaling afdal, sepaling hebat ibadah yang dilakukan anggota tubuh kita. Sembahyang lebih afdal daripada puasa. Sembahyang lebih afdal daripada zakat. Sembahyang lebih afdal daripada haji. Sembahyang lebih afdal. Kenapa? Karena salah satunya adalah sembahyang ini terkhusus diterima langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Allah. Sedangkan puasa, zakat, haji hanya lewat Jibril. Perintahnya cuma lewat Jibril atau wahyu. Kalau sembahyang langsung Rasulullah terima dari Allah. Khamsu salawatin katabahun Allah. 5 kali sembahyang dalam sehari semalaman Allah wajibkan. 5 waktu. Apa hikmahnya, isyaratnya dalam 5 waktu tersebut? Hikmah yang pertama, ini sekaligus kita menelaah. Ternyata kita yang disebut dalam Quran itu adalah insan. Iya kah? Kita ini kan disebut insan, manusia. Yang konon katanya manusia ini bukan konon lagi. Secara pasti laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik bentuk. Bukan manusia ini hanya bentuk tubuh ini yang bagus, bukan. Tapi manusia ini adalah makhluk yang teristimewa, paling bagus dari makhluk-makhluk yang lain. Kenapa? Karena Sayyiduna Ali karramallahu wajhah mengatakan, kata beliau, ad-dunya ajaibu. Dunia ini penuh dengan keajaiban. Kita lihat aja keajaiban-keajaiban dunia. Tapi kata Sayyiduna Ali, wa a'jabu minna, namun yang paling ajaib dari semua keajaiban di dunia ini adalah al-insan, manusia. Ternyata manusia ini makhluk ajaib. Di mana ajaibnya? Manusia ini adalah makhluk paling ajaib dari semua nang ajaib-ajaib nang ada di bumi ini. Wah, ini hasil telaahan Imam Ali. Tinggal kita melihat di mana keajaiban manusia ini. Nah, salah satunya ini kita telaah. Allah mewajibkan kepada kita sembahyang 1 hari 1 malam 5 waktu. Ternyata Allah menciptakan diri kita ini, kesempurnaan batang tubuh kita ini, kesempurnaan jasmaniyah kita, kesempurnaan bentuk manusia ini ada mempunyai al-khawasul khamsu. Karena manusia punya panca indera. Ya kah? Manusia itu punya panca indera yang 5 macam. Panca 5 indera pendapatan. Pertama, panca az-zauq,
pengrasaan. Yang kedua, asyummu, manusia punya panca indera penciuman. Yang ketiga, wasam'u, pendengaran. Yang keempat, wal basaru, penglihatan. Yang kelima, wal lamsu, pengrabaan. Pengrabaan. Nah, maka sembahyang 5 waktu dalam sehari semalaman 5 waktu ini mengisyaratkan kepada diri kita bahwa Allah memberikan kesempurnaan jasmani manusia ini dengan panca indera, maka manusia atau seorang hamba wajib mensyukuri nikmat panca indera ini. Syukuri dulu nikmat panca indera ini. Itu satu. Yang kedua, kalau bahasa kita dulu, kita alhamdulillah punya zauq, punya rasa. Kalau kita kada diberi Tuhan pengrasaan kayak apa ya? Kada ada rasa pahit, kada ada rasa manis, kada ada rasa senang, kada ada rasa dan sebagainya lah, hilang rasa. Wah, kiamat. Ada kisah. Kisah ini fakta. Dan mudah-mudahan ini jadi pelajaran kisah ini. Kenapa? Karena begini, zaman sekarang ini kan ulun sering katakan zaman manusia berlomba-lomba untuk mencari perubahan hidup menuju kepada kenyamanan hidup. Atau boleh katakan sekarang ini kita ini sudah kemasukan yang disebut dengan pemikiran kaum barat. Segala sesuatu selalu ukurannya adalah materi. Ketika orang hendak kawin selalu ukurannya materi. Ketika ini materi. Itulah sekarang ini. Sehingga orang pun akan beranggapan adul, ada duit, urusan lancar. Sehingga orang pun berpendapat apabila berduit nang bungul jadi pintar. Apabila kada berduit nang pintar pun jadi bungul. Ini kan jadi asumsi pemikiran kita berat orang-orang gitu. Dan ulun pernah mengalami itu, orang nang berkata, orang guru aja. Sekarang ini jangankan S1, S3 kah, profesor kah, bila kada berduit bubungulan. Ya kan gitu. Padahal pintar deh, tapi kada ada duit. Orang nih profesor deh, kada berduit, bubungulan guru orang tuh. Nah, kada bonyong. Oh, ternyata begitu. Sampai orang sekarang berkata, bila berduit jadi raja. Ini kan jadi asumsi pemikiran banyak orang. Kenapa? Karena bujur. Bila berduit siapa aja kau disuruh. Asal duitnya banyak aja raja. Makanya orang sekarang bila menyambat berduit itu disebut sultan. Sultan itu kan bahasa Arab, bahasa kita raja. Sultan ya, nah sultan raja. Padahal kada bisa membaca kada, tapi nya berduit.
raja, nang pintar-pintar jadi bawahannya. Kan gitu tuh, lihat aja kehidupan kita. Bila orang itu berduit, nang pintar-pintar nih bawahannya jadi bawahannya. Nang berduit nih tamat sedikit kan dah. Betapa dahsyatnya. Kan gitu kehidupan kita. Hanya Nabi memperingatkan kepada kita dalam satu hadisnya, man tawadda'a li ghaniyin li ghinahu faqad zahaba sulusai dinih. Orang yang merendahkan diri kepada seseorang yang kaya, kepada seseorang yang sugih, kepada seseorang yang sultan, mau menyuruh merendahkan diri, menghilangkan harga diri, menghilangkan kehormatan, dia menghormati, merendahkan dirinya itu liginahu, bukan karena inya alim, bukan karena gurunya, bukan karena kesolehannya, tetapi karena sugihnya. Karena sugihnya bener. Kata Nabi, faqad zahaba sulusai dinihi, itu orang hilang 2/3 agamanya hilang. 1/3 aja lagi iman. Bahasa kasarnya, nang kayak apakah manusianya, alim kah apakah, bila mau batawadda'a, merendahkan diri lawan orang sugih karena kesugihannya. 2/3 agama hilang. Ulun bian mujurih ras banu miris-miris jua rasa kada nyaman jua mendengar. Oh ini jadi nyaman aja. Ngumpul tuan guru apakah nyaman aja apa aja. Nang penting asa ada amplok tabal, kada betah kada ada tangan. Oh my Allah, nah undangan rasa miris banget. Padahal nang mau undang ini balang kambingan ini. Sudah orang nang soleh tapi kada berduit, mau undang kada datang. Miris kan, miris pian. Ulun bukan menyalahkan duan, kada miris benar. Kayak ini kah disupiliakannya? Kayak ini kah merendahkannya? Ulun pernah mendengar itu. Ulun rasa miris banget. Kemana harga diri ini? Ayo coba. Makanya dia berkata, bila inya adul, ada duit, urusan lancar. Adul bila berduit jadi raja. Ya kada. Ini lihat aja. Nang jadi pejabat, nang jadi anak itu berduit tuh. Wah, nah lalu karena keadaan begini ya Allah, orang masing-masing mengejar sampai bermacam-macam cara untuk itu. Macam-macam cara kalau itu orang ada nang cara nang bujur becari bahajar mun becari aja dan sawah ini ada kawasugih, apalagi ada pil sapahnya pianan yang nggak ngeri juga pil sapahnya gini. Wah ini jer bilanya hendak barau tuh barau orang tuh bemasak bakayu, bila apinya hendak barau mun manyurung berata kada api. Tapi bila hinya hakun bebujur bahalang lakas nyarak apinya. Nah culun bil sapat napa pulang nenek. Orang liar berdagang bila lurus-lurus saja lambat nyarak. Nang di pemerintahan ujar-ujarnya nih, bila inya lurus-lurus saja lambat nyarak. Bila nyarak tuh bujur bahalang tuh. Bila orang tuh setempat bila nyarak apinya nih itu aja bujur bahalang tuh. Ayo coba pian.
Saking apa? Saking itu. Mun anak nyarak kada kawa bujur ya. Bujur bahalang makam lain ini ngerinya ini. Yang bujur bahalang ini ngalih banget. Kayak ini jua sekalinya. Han. Ada kawajar ini bilnya kada bilin lulus terus saja bila sugihnya kada sugih. Kalau macam-macam ini sama aja jar orang lebih jalannya nang nenek iya boh bujur bahalang jua nang nenek iya jua. Ayo coba pian. Makanya apakah ini masuk sudah apa yang dikatakan Nabi, saya ti'ala ummati zamanun la yubalil mar'u ma akhaza minhu min halalin am min haramin atau kamakal. Nanti kata Nabi akan inikah zamannya yang dipadahkan Nabi ini. Contoh biar orang ada peduli lagi nang ngaran suguk tuh ambil terus terima terus ini kan aneh pemilu kukut terus behitung sudah biar nang calon behitung sudah nang pemilih behitung yaudah amun nang tingkat daerah 2 jar. Oh ya ini 300 maka amjarhan pian coba 300 ini nang kisah seikong aja nek kena nang tingkat provinsi 500 800 sudah jar ini nang pusat kena jar kada apa jar ini menggenapi aja dah 1 juta aja dah ayo aja kok cocok aja melaran 1 jutaan aja jar nah bilainya bermain cara bercucuk kok kedaras apabila lagi jar mau ambil kawa Omah, ya Allah, ngeri, ngeri. Kawan dibasmi lah, 10 kali pian fatwa ulama nang kaya apakah keluar edaran tatap tatap. Tapi disampaikan sudah mau menggawi kada itu terserah aja, yang penting disampaikan. Lalu ada nang menggawi jalan nang salah. Kenapa banyak nenek mengaji sugih, ngaji sugih. Wah ini di mana-mana nih di Jawa Gunung Kawi di mana? Oh ternyata di daerah kita pian banyak. Rana-rana di daerah kita ini banyak nang ngaji sugih. Adalah nang berhasil, ada. Cuma kan boleh disambat bener. Oh ternyata pian risikonya ini. Artinya berpikir. Kajian ini sugih, tapi begitu sugih sukses, ya sebutin aja. Efek lawan dirinya kena nang waktu ini sugih nih, nang weh ini nih, orangnya masih hidup. Napa? Hilang rasa, hilang rasa. Kada napa-napa, makan nasi kada ada rasanya, minum teh manis, apa aja manis tuh kan ada rasanya. Ayo, nang apa aja nang dimakan kan ada rasanya. Termasuk bebini, nang rapat nang 5 apa aja ada rasanya. Nang 10 kali sehari rapat kah, nang apa kah, ada rasanya.
Kira-kira menulun nyata dah kon sugih di mapaja mun hilang ngerasa ini. Bapak apa hilang rasa supaya kita paham bahwa ternyata panca indera yang bernama rasa ini bukan nikmat kecil, ini nikmat besar. Sesugih apapun lamun hilang rasa tidak ada artinya. Ayo ke tempat kandangan tidak ada rasanya. Ayo kemana warung makanan yang paling nyaman tidak ada rasanya. Nah bejar menjauh ujar orang itu biar aku susah ya, yang penting anakku nyaman. Kayak ini kah? Padahal dalam Quran la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Jangan sampai kamu itu hanya urusan anak, urusan harta, lalu melanggar hukum Allah, lupa lawan Allah. Wa may ya'mal dzalika faulaika humul khasirun, rugi. Dan ini nyambung gini. Bilanya mati ada dulu namun jangan menyambut ini. Bila nang menyambut sugih pulang, hilang rasa pulang. Kira-kira mun masih berpikir waras sejauh gis normal aja dah aja di mapakah asa jangan hilang rasa. Oh ternyata zauk yang namanya nikmat panca indera rasa ini ada, oh nikmat besar kalinya. Kada kawa dibayar dengan duit 10 miliar. Biar berduit 10 miliar hilang pengerasaan, ada artinya dah. Nah ini baru panca indera penglihatan, pengerasaan dan 5 tadi. Nah sekarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wajib disyukuri nang 5 ini dulu. 1. Yang kedua, ketika di dalam sembahyang mainkan panca indera yang 5 ini. Kenapa? Salah satu aplikasi, salah satu pembuktian syukur itu gunakanlah panca indera yang 5 ini dalam beribadah kepada Allah. Salah satunya nih dalam sembahyang, gunakanlah panca indera di dalam sembahyang agar sembahyangmu sempurna. Apa? Dalam sembahyang jaga rasa. Rasa kita ini apa? Ini panjang pembicaraan masalah rasa ini. Rasa kita sembahyang kayaknya bahasa tasawuf nang sembahyang ini perasa ini siapa? Sembahyang ini perasa. Atau lebih turun lagi, kemana saat kita sembahyang ini rasa kita? Saat kita sembahyang penciuman kita dijaga. Jangan mencium hal-hal yang buruk. Kenapa? Karena mengganggu sembahyang. Imam Syafi'i mengatakan, man taba rihuhu zada akluhu. Orang nang bagus baunya berarti penciumannya jadi bagus. Akal nyaman, sembahyang nyaman. Coba pian kita ini sembahyang, mohon maaf, Allahu Akbar, penciuman kita ini gak ada nyaman, hingot-hingot ketiak kawan dihiga, yakin sembahyang kada usuk. Rusak otak. Rusak otak. Kita sembahyang di kamar, syukuri penciuman kita. Ayo jaga penciuman sembahyang. Kenapa? Karena bila sembahyang terganggu penciuman, tikus mati. Sembahyang Allahu Akbar, hingut-hingut tikus mati, kada khusyuk. Rusak dana.
Ya kada jaga, makanya disuruh kita sembahyang berminyak harum, harumnya bagus agar penciuman di saat sembahyang ini menambah akal. Pikiran kita lebih terarah. 2. Yang ketiga, pendengaran. Keempat, penglihatan. Pendengaran kita, rahatan sembahyang kemana mendengar kita. Penglihatan kita kemana? Arahkan pendengaran dan penglihatan kita di saat sembahyang. Mata kita, telinga kita mendengarkan apa yang kita baca, bukan mendengar yang lain. Yang terakhir adalah pengerabaan, meraba ini. Dalam sembahyang pengerabaan harus sesuai dengan yang dianjurkan Allah. Jangan meraba hal-hal yang tidak dianjurkan. Makanya hukumnya makruh. Nah, ketika kita memfungsikan panca indera yang 5 ini dalam sembahyang, inilah yang disebut mensyukuri nikmat Allah berupa panca indera. Berarti inilah hikmah Allah memerintahkan sembahyang dalam sehari semalaman 5 kali. Artinya syukuri panca inderamu. Ini 1, masih panjang. Ada 8 hikmah. Nah, mungkin karena waktu 1 hikmah dulu. Hikmah dulu, kenapa 5 waktu? Kita panjang nih. Insya Allah kita masih berkitar pembicaraan sembahyang ini sampai, ya insya Allah sampai selesai lah. Sampai hal-hal yang sifatnya hikmah-hikmah di dalam perilaku sembahyang. Hadirin rahimakumullah, karena waktu itu dulu yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ulun dan sambian barataan, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngampuni segala dosa-dosa kita, baik dosa zahir ataupun dosa batin, dan mudah-mudahan dan berkat kita berkumpul ini Allah Subhanahu wa taala ngumpulkan kita dalam surga, dan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah 'ala kulli hal. Wa na'udzu billahi min hadhihi an-nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata wal mu'afata ad-daimah fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.